Pertama begini, Ya. saya kira itu adalah bagian dari alam demokrasi dan sangat terang benderang saya kira dijelaskan. Yang dikritik itu adalah soal kedudukannya sebagai presiden. Ya. Jadi presiden, ya itu, dan saya kira itulah risiko jadi pejabat negara itu akan dikritik oleh siapapun. Maka jadi sangat aneh ini yang dilakukan oleh para fanatiknya daripada Presiden Joko Widodo ini. Sebenarnya apa sih yang dicari? Kalau bukan puja-puji dan ya mungkin juga diduga mungkin ini adalah akan ada segelontor dolar atau apapun gitu kan, sampai segitunya. Karena menurut saya kan Bapak Presidennya sendiri itu sudah mengatakan itu masalah kecil. Iya. Tapi kenapa ini dibawa ke markas besar? Iya. Ada apa? Seperti Rocky Gerung. Ini ada apa ini? Berarti kan ini problem dalam soal masalah demokrasi kita. Ini problem di dalam soal kedewasaan kita gitu. Jadi seolah-olah lembaga negara ini adalah tidak boleh dikritik. Presiden itu tidak boleh dikritik dengan alasan apapun. Gitu ya. Nah itu menurut saya. Kedua, kalau tadi mengatakan ada sekjen daripada PDI Perjuangan mengatakan langkah persekusi yang dilakukan oleh saya nggak tahu tuh kelompok massa ketika Rocky Gerung di Mabes Polri itu kebebasan berpendapat. Menurut saya ya yang dilakukan Rocky Gerung juga kebebasan berpendapat. Artinya kalau itu adalah kita berpijak pada kebebasan berpendapat, maka janganlah melakukan tindakan teror dan persekusi, karena langkah-langkah ini kita nggak tahu gitu ya. Diduga saya kira kelompok ini gitu loh. Ini diduga kelompok ini termasuk yang melakukan demo, aksi pelemparan ke rumah Rocky Gerung itu adalah bagian daripada kelompok ini. Gitu. Diduga ada bagian kelompok ini gitu. Menurut saya menyayangkan kalau itu adalah bagian daripada kebebasan pendapat. Ya sudah, berdebat aja, berdiskusi aja, keluarkan argumentasi yang itu mendidik rakyat gitu. Saya kira apa yang disampaikan Rocky Gerung juga itu adalah mendidik rakyat, membangkitkan rakyat gitu loh, memberikan edukasi yang berarti bagi rakyat gitu lah. Menurut saya di situ gitu. Dengan kata-kata yang diucapkan dia, itu itu kan menurut saya gitu nggak ada soal gitu lah kayak gitu. Karena yang dikritik, yang tajam kritiknya itu bukan kepada personalitinya, tapi sebagai kedudukannya sebagai presiden. Karena itu adalah ada kebijakannya gitu. Saya kira di situ gitu. Nah ini nggak bagus, ini nggak sehat Pak. Kalaulah setiap warga negara, entah Rocky Gerung atau siapapun, ketika melakukan kritik itu dipersekusi atau bahkan ini diteror. Ini masih kategori teror ini. Ini diteror. Karena pelakunya itu saja. Jadi saya sih sangat jelas secara personal gitu mengecam. Dan ini bukan satu hal yang baik bagi masyarakat, maka akan memunculkan ketakutan bagi masyarakat biasa gitu ya. Semacam Rocky Gerung aja yang istilahnya ilmunya mumpuni tentang demokrasi, tentang filsafat, tentang lain sebagainya, tentang hukum yang mumpuni aja diperlakukan seperti itu. Pada bagaimana rakyat biasa yang akan melakukan kritik terhadap kebijakan yang jelas-jelas ini adalah merugikan merugikan daripada rakyat banyak gitu ya. Itu sangat menyayangkan menurut saya. Nah itu jelas saya mengecam tindakan-tindakan itu gitu. Dan saya kira sih harusnya pihak saya patut menduga ini di-backingi oleh partai PDIP dan aparat juga, karena seakan-akan aparat diem-diem baik tuh. Kayak kemarin yang lempar-lempar botol itu kok dibiarin aja. Apalagi yang lempar bukan orang Sleman loh. Bukan dari Jawa Timur, mengimpor orang ke daerah tertentu untuk melakukan teror ini. Nah itu yang saya bilang tadi, yang saya bilang tadi bahwa parah ini sangat berbahaya karena bukan lagi kebebasan berdampak, tapi adalah merupakan teror dan itu adalah sangat berbahaya. Artinya ini adalah menunjukkan, mempertontonkan tindakan fasis yang dilakukan oleh negara, gitu, mengadu rakyat dengan rakyat. Ini sangat berbahaya betul. Gitu. Ini adalah tindakan fasisme yang harus segera dihentikan. Ini tindakan fasis yang dilakukan karena akan mempertemukan rakyat bertemu dengan rakyat, akan berantem. Karena mau tidak mau ini dibungkingkan seperti itu. Karena gini Pak, kita tahu Rocky Gerung itu banyak
menjadi idola banyak orang Ya, di kalangan mahasiswa, gerakan mahasiswa, buruh, di kalangan rakyat, mama buruh, juga. gitu, mama gitu ya. Iya. Artinya ada pendukungnya. Iya. Segimanapun walaupun Rocky tidak mengorganisasikan itu, Iya. tapi banyak pendukungnya yang simpati gitu loh. Iya, Nah, betul. sekarang ada kelompok yang anti terhadap Rocky Gerung yang dimobilisasi, dibekengi tertentu gitu. Itu akan terjadi benturan rakyat dengan Iya. rakyat. Itulah tindakan fasisme yang sangat berbahaya. Itu yang harus segera dihentikan oleh Iya. oleh negara gitu. Harusnya presiden segera ngomong lah menurut saya ini, karena itu akan berdampak kemana-mana gitu. Nah, Dan menurut saya ini polisi juga harus tegas. Iya. Harusnya gak usah lah ngurusin yang kayak gitu. Iya. Apalagi undang-undang pakai undang-undang IT saya kira di situ. Walaupun setiap aduan dengan atas nama hukum, tapi ngelihatlah dampak dan lain sebagainya, itu yang harus dihigukan gitu menurut saya pada yang. Iya, tapi ini juga maksud saya pemerintah juga di penghujung masa jabatan Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sih udah jelas kan statementnya, tidak akan mengadukan persoalan ini. Ya kan tadi udah disebutkan Pak. Ini kok masalah jadi yang kecil. Pendukungnya yang cawe-cawe gitu loh. Kan tadi udah saya singgung ya. Iya. Saya udah ngomong. Saya kira kayak mengharapkan sesuatu di akhir jabatannya kepada Bapak Presiden. Betul. Ini para pendukung fanatiknya menurut saya. Iya. Kadang-kadang melihat satu masalah itu dengan kacamata yang kacamata kuda lah gitu ya. Jadi itu yang menurut saya sangat berbahaya gitu. Dengan menyayangkan. Nah, maka saya kira kawan-kawan buruh itu udah jelas ya akan bersimpati, akan bersolidaritas, memberikan dukungan terhadap Rocky Gerung. Rocky Gerung ya. Ya ditunggu aja tanggal mainnya saya kira. Kan kemarin saya dengar katanya akan diperiksa lagi tanggal 13 ya. Artinya kawan-kawan buruh itu akan datang memberikan support lah dukungan terhadap Rocky Gerung dan menghentikan tindakan-tindakan persekusi yang dilakukan oleh sekelompok orang. Itu nggak bagus. Artinya juga dengan langkah itu sebenarnya dia tidak menghormati pihak kepolisian sebenarnya. Betul. Itu yang harus Pak Rocky datang diperiksa oleh pihak kepolisian kan atas panggilan pihak kepolisian, dan jelas-jelas berarti kalau deliknya dapat ditemukan sesuai, berarti kan akan ditingkatkan. Nah, tapi kalau dengan tindakan-tindakan seperti itu sama dengan tidak percaya kepada pihak kepolisian. Kan ada mekanisme tangkap. Memang ini tikus yang belum apa-apa ya. Tangkap aja. Padahal koruptor banyak itu kan. Itu kalau menyuruh, berarti kalau menyuruh setiap semena-mena tangkap orang itu adalah nggak ada bedanya dengan tindakan fasis yang dijalankan otoriter oleh rejim Soeharto, Pak. Nah, itu rejim Orde Baru. Maka wajar kalau sekarang kita mengatakan ini adalah rejim Orde Baru jilid kedua, rejim fasis nih yang macam begini. Ini bahaya ini. Benar-benar tirani. Iya. Ya, benar-benar tiran karena sudah menghalalkan segala cara. Artinya dikritik malah suruh pendukungnya untuk membenarkan apa yang dia lakukan, padahal sudah jelas apa yang ini menjadi sebuah kesalahan atau kebijakan atau bagaimana, ini kan kontradiksi. Di sisi lain ya saya curiga banget, saya curiga bahwa ini biang keroknya PDIP di belakang ini, karena kan buktinya sekjennya ngomong malah mendukung. Ini gimana? Anda lahir itu dari produk demokrasi, kok giliran berkuasa malah mau mengamputasi demokrasi, gimana ini? Ini kan saya bilang katanya ini masalah diadukan kepada pihak kepolisian, artinya berarti sudah masuk ranah hukum. Sudah masuk ranah hukum, makanya nggak usah lah ikut campur, nggak usah lah mempersekusi orang, nggak usah lah menteror orang yang sudah dilaporkan, dan itu orangnya saya kira korporatif, dia udah berstrategi, dia akan pergi, dia akan hadapi setiap laporan pasti dihadapi oleh Rocky Gerung gitu loh. Itu membuktikan bahwa dia tidak akan lari dari apa yang sudah dia sampaikan gitu. Tapi kenapa kalau dipersekusi lagi dengan kata-kata memecah belah bangsa lah, bangsa yang mana dipecah belah gitu. Yang jelas memecah bangsa itu adalah kebijakan-kebijakan yang anti rakyat, yang merugikan rakyat, itulah yang memecah belah bangsa. Yang memecah belah bangsa, memecah belah rakyat itu adalah kebijakan mengusir rakyat Rempang, Kepulauan Riau, Kepulauan itulah itu yang akan memecah belah bangsa. Merampok tanah-tanah rakyat atas nama investasi, investor lah, inilah segala macam tidak. Nah itu, apalagi ini jadi harapan kita bahwa ke ini dulu ya, maksudnya ke persoalan Rocky Gerung ini, bahwa ya kita juga sangat sulit menerima secara akal sehat kalau itu dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat. Itu jelas-jelas bentuk teror, ya kan, sebagai shock terapi. Apalagi kita dengarkan ada statement-statement di koran tuh, yang para joker-joker, lagian dulu relawan Jokowi udah selesai tugasnya. Apa sih itu kan relawan itu berlaku itu saat pilpresnya udah selesai, Jokowi juga udah nggak nyalon, kok masih bawa relawan-relawan Jokowi gitu, ngawur. Jadi kita ini apa ya,
bukan kesini ini makin tidak cerdas, makin memperbodoh rakyat dengan mempertontonkan apalagi kejadian-kejadian persekusi yang menurut kita memalukan gitu loh. Dan seharusnya di rejim Jokowi inilah harusnya itu dibenerin. Nah sama dengan Rocky Gerung juga nggak bikin laporan buat siapa itu yang ibu-ibu itu yang melakukan pendorongan ataupun orang itu. Karena kita yakin bahwa Rocky yakin bahwa itu apalagi ini bukan level Rocky lah. Saya juga curiga jangan Mbak Nop ini ditolak cintanya sama Rocky Gerung. Jadi marah-marah aja dia kan. Cinta ditolak ya kan. Ya kan. Fisik bertindak ini jangan sampai begitu. Ya, itu bahaya karena udah main fisik, Pak. Itu bahaya betul. Saya itu yang harus dihentikan tindakan-tindakan seperti itu gitu. Artinya juga itu sama kalau dalam pandangan saya nih, Pak. Itu sama dengan sebenarnya menghina pihak kepolisian karena di markas pihak kepolisian melakukan tindakan macam begitu. Markas besar dan dia sudah memberikan laporan kan orang-orang ini yang memberikan laporan kepada Rocky Gerung. Iya. Kan? Artinya melecehkan pihak kepolisian juga gitu dan harusnya polisi tegas di situ. Diusirlah orang-orang macam kayak begitu. Termasuk yang nimpuk depan mata polisi, dibiarin bukannya disingkirkan dari lokasi acara itu malah itu bukan persekusi kalau itu, Pak. Iya. Itu jelas ada teror. Ya. Dan itu kan diskusi tentang demokrasi dan lain sebagainya. Ngomongin soal persoalan-persoalan bangsa kebangsaan di situ kan. Menurut saya itu jelas ya, itu persekusi, bukan hanya itu teror. Gitu, kepada Rocky Gerung dan orang para pembicara yang hadir. Kalau nggak salah ada Refli Harun, ada juga Saud Situmorang mantan pimpinan KPK yang sekarang memang memberikan perhatian kepeduliannya terhadap masalah-masalah korupsi yang semakin merajalela dan gila gitu, semakin nggak jelas ini penanganan korupsi kita gitu. Nah itu menurut saya jadi entitas politiknya itu kepentingan politiknya, nuansa politisnya itu jadi penanganan masalah korupsi itu jadi kental, jangan ketara sekali gitu. Nah itu kan menurut saya ya tadi apa yang dilakukan itu dalam menurut saya dan harusnya ditangkap itu. Ditangkap maksudnya. Minimal diamankan lah gitu ya, dan tidak terus melanjutkan seperti itu supaya proses diskusi itu tidak terganggu. Diskusi itu adalah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Ya, kan? Itu adalah bagian daripada sekolah yang diberikan oleh negara, sementara pendidikan ini kurang mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ada adalah mengkotak-kotakan anak-anak bangsa, memecah belah anak bangsa. Anak bangsa dilahirkan untuk mengabdi menjadi budak-budak kapitalis, budak-budak tuan tanah gitu, bukan menjadi anak-anak yang merdeka. Gitu. Diskusi itu secara merdeka gitu. Itulah bagian menghambat mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Jadi diskusi forum-forum workshop dan lain sebagainya itu adalah bagian dari mencerdaskan bangsa, bagian daripada apa yang diamanatkan dari Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah bagian menjaga konstitusi gitu loh. Bukan mengangkangi konstitusi. Kalau tindakan teror atas nama ini itu jelas mengangkangi konstitusi. Justru malah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pendukung Jokowi ini menurut kita norak lah dan sangat tidak konstitusional. Juga atas dasar apapun tidak bisa dibenarkan lah tindakan-tindakan itu. Gitu loh. Dan kalau kita memang harus tidak setuju ya berargumentasi aja. Ya. Gitu. Berargumentasi secara secara konkret gitu. Berteori lah secara konkret. Di situ tidak lagi melakukan tindakan-tindakan persekusi ataupun teror gitu. Itu jelas teror, bahaya itu, Pak. Jadi gue lihat, jadi yang gue perhatikan adalah ini adalah ciri-ciri tanda-tanda sirik tanda tak mampu. Jadi dia nggak bisa nyaingin cara berpikir Rocky, nggak bisa saingi cara dia menyampaikan secara filosof, secara keilmuan tentang kondisi bangsa ini. Ya bisanya main fisik. Nah itulah orang-orang tolol, goblok, bajingan tolol yang diasuh. Hasil akhirnya rejim ini selama pemerintahan yang menghasilkan bajingan-bajingan tolol. Berikut juga dengan produk-produk hukumnya yang tidak berpihak kepada rakyat. Jadi sangat timpang gitu. Itulah jadi namanya keberpihakan dan tidak adil apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP misalkan. Siapa Pak Hasto ya namanya ya. Disayangkan itu kan itu menurut saya tidak fair gitu. Kenapa? Ketika orang melakukan persekusi disebut itu bagian kebebasan. Kenapa yang dilakukan Rocky Gerung itu bukan bagian daripada kebebasan? Standar ganda juga. Standar ganda. Artinya tadi yang saya bilang tidak adil, tidak fair gitu. Artinya keberpihakan. Makanya menurut saya Pak Hasto yang mesti belajar lagi demokrasi. Padahal dia lahir dari demokrasi. Bahkan giliran berkuasa malah injak-injak demokrasi. Tentang demokrasi, tentang terutama menurut saya belajar lagi tentang ilmu teori tentang pelajaran-pelajaran tentang Bung Karno, Pak.
ya tentang ilmu Bung Karno, itu tentang yang disebut dengan marhainisme, tentang kemandirian, tentang berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, itu tentang trisakti itu harus betul-betul dipelajari lagi lah itu, supaya jangan aneh gitu. Karena begini Pak, kenapa masalah-masalah dia mengatakan ini adalah partai progresif misalnya. Saya baca tuh kemarin ada berita Pak Hasto juga mengatakan partai kiri lah. Tidak mengatakan kiri Pak. Jadi PDI Perjuangan itu adalah bukan partai kiri, tapi adalah partai progresif. Nah, kalau partai progresif Pak, harusnya menolak Omnibus Law. Bukan pendukung setia Omnibus Law, penjaga, bahkan menjadi benteng utama dalam melaksanakan Omnibus Law. Kalau partai progresif artinya dia adalah partai yang anti terhadap kekuatan kapitalis monopoli internasional, anti terhadap feodalisme, anti terhadap kapitalis birokrasi yang merusak, yang wataknya adalah korup sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Soekarno, oleh Bung Karno. Ya yang terjadi seperti ini gitu loh. Jadi menurut saya tadi belajar lagi lah tentang ilmu tentang Soekarno itu, tentang teori Soekarno itu yang sejati gitu, tentang Trisakti itu dipelajari lagi. Jangan cuma bawa-bawa namanya, gitu. Menjual namanya gitu loh. Tidak menjalankan. Tapi tidak lagi perjuangannya. Baru menjalankan Pak. Iya, menentang. Memahaminya aja jadi banyak keliru menurut saya. Gitu. Faktanya demikian, menentang ideologi perjuangan Soekarno malah, ya kan, melegalkan undang-undang Omnibus Law, mana banyak kadernya yang terlibat kasus korupsi, ya kan, belum lagi katanya pembela wong cilik, giliran kampung Melayu dihajar begitu oleh investor-investor tanah di IKN, terus Morowali, ya kan, tanah-tanah rakyat dirampas, malah banyakan dia rakyat ini udah sulit Pak. Sulit ya ada. Ini anggaplah ini sulit. Rakyat ini udah betul sulit, harusnya sulit ekonomi. Tidak boleh dipersulit Pak. Iya. Tidak boleh dipersulit lagi oleh kebijakan-kebijakan yang terus-menerus adalah menggerus kehidupan rakyat, merampas hak-hak rakyat, bahkan kebebasan untuk berbicara, berpendapat pun. Para pendukungnya itu kan selalu mengatakan hanya Pak Jokowi lah yang rejim yang paling demokratis. Iya dalam kata-kata, tapi dalam praktek adalah sangat bertentangan. Tidak sesuai antara pernyataan dengan kenyataan. Di situ kan banyaknya berbeda. Apa yang dikatakan A, tindakannya B. Contoh dulu kan tidak akan melakukan namanya impor. Ya. Tahu. Ya beras 2 juta ton akan impor. Matilah garam aja. Ya semuanya apa coba sekarang? Impor tetap jalan. Kereta cepat tidak pakai APBN. Ternyata ujung-ujungnya APBN. Aduh.